Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meribah Titi. Saya dari kelas A, Prodi D3 Analis Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang vitamin, enzim, dan hormon. Langsung saja, apa itu vitamin? Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh kita. Dari masing-masing vitamin yaitu ada vitamin B1 berperan penting untuk sistem saraf dan fungsi jantung serta mencegah penyakit beri-beri. Vitamin B2 berperan penting untuk kulit, pertumbuhan jaringan tubuh, serta kepekaan mata terhadap cahaya. Fungsi dari vitamin B3 yaitu membantu makanan menjadi energi, membantu sistem saraf, mencegah berkurangnya nafsu makan. Vitamin B5 yaitu membantu pemecahan makanan terutama pada lemak, menjaga sistem komunikasi antara otak dan saraf, memproduksi senyawa asam lemak. Vitamin B6 berfungsi untuk kesehatan gigi, gusi, dan sel-sel darah merah serta sistem saraf. Dari kedua adalah enzim. Apa itu enzim? Nah, enzim ini merupakan suatu proses yang mengkatalisis reaksi biokimia dan juga bekerja sebagai katalis pada organisme hidup. Enzim mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses, dan enzim tidak berubah dalam proses tersebut. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia, dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia yang tidak akan terjadi. Ada dua karakteristik enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan hanya bertindak sebagai katalis. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi kimia mendekati keseimbangan. Sifat kimia enzim. Nah, pada umumnya enzim ini adalah protein yang teridentifikasi sejumlah asam amino tertentu yang memiliki aktivitas katalitik. Enzim protein merupakan molekul besar. Terdapat sebuah rantai asam amino yang disebut sebagai rantai polipeptida. Rangkaian asam amino meningkatkan karakteristik untuk spesifitas enzim. Kofaktor suatu komponen yang bukan protein dan bagian komponen proteinnya disebut apoenzim. Apoenzim ini mempunyai aktivitas katalitik yang tidak lama. Suatu kofaktor yang membentuk ikatan dengan apoenzim dan tidak dapat dilepaskan tanpa denaturasi diistilahkan sebuah grup klotestik. Pada umumnya, grup yang berisi suatu atom metal seperti koper atau iron. Suatu kofaktor dapat mengelilingi apoenzim dan dapat dipisahkan dari apoenzim disebut koenzim. Bagian enzim tertentu disebut zat aktif berikatan dengan substrat. Tempat aktif tersebut berbentuk sebuah lengkungan atau kantong yang terbentuk oleh sekumpulan protein. Struktur dari enzim. Yang pertama, suatu enzim atau disebut haloenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Yang kedua, bagian protein disebut apoenzim. Yang ketiga, bagian non-protein disebut kofaktor. Koenzim yang berupa bahan organik, misalkan vitamin B. Enzim merupakan suatu bahan yang penting dalam metabolisme. Enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik, artinya satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Yang ketiga, enzim bekerja pada derajat keasaman pH. Dan enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah suatu substrat, enzim juga membentuk substrat dari penyusunnya. Kemudian hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu.
Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang, contohnya pertumbuhan atau pemasakan seksual. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi untuk membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Kadar insulin normal berada di angka kurang lebih 140 mg per desiliter dengan pengambilan darah di pembuluh darah vena. Kadar insulin abnormal berada di angka kurang dari 200 mg per desiliter dengan pengambilan darah di pembuluh darah vena. Kemudian cara kerja hormon insulin. Cara kerja hormon insulin ini terjadi pada saat peningkatan glukosa adalah dengan memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberi sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di dalam aliran darah. Ketika glukosa sudah mulai diserap masuk ke dalam sel-sel, maka darah dan kadar glukosa tubuh menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang ada di organ hati hanya akan menyimpannya dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Mohon maaf bila ada salah kata, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.